Alhamdulillahilladzi ja'alan nikah sunnatan marhubah wa tariqatan mahbubah wa wasilatan ilan nas li syu'ubah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la fi rububihi wa sifatihi wa asma'ihi dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman falyattaqillaha nisfal baqi. Para alim, para ulama, para kiai, para guru, para ustadz, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang sempat hadir di sini, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pejabat pemerintah yang sempat hadir, Bapak Kepala Desa Gunung Batu, desa-desa yang lain juga ada tadi katanya ke Ibu Kepala Desa dari mana? Tanjung Begelong, selamat datang sama-sama dari Lampung. Kita doakan pejabat-pejabat kita ini tetap dalam bimbingan Allah, tetap dalam amanahnya. Amin ya rabbal alamin. Sedaknya wa nining-nining ibungan yang hadir di sini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun didengurangi rasa hormat. Amdak disebutkan kali sari ini, baca nyampe siang kita nyebutkan ngabsen namanya. Nah, amu kita sahini pagi ini dan berbahagia, tapi ada jemu yang lebih berbahagia dari kita. Sahabat itu sahibul hajat. Kalau sahibul hajat ini bahagia, ada yang lebih berbahagia lagi. Siapa? Kedua mempelai. Maka barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Kita doakan maka sahibul hajat ini, terutama kedua mempelai ini, dapat membina rumah tangganya, bukan sampai kakek nenek saja, tapi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubung hari siang, kita langsung saja ngaji pagi menjelang siang ini. Judulnya hapatku katekah mengaji. Apal judulnya jadilah ngaji ini. Amu judulnya lagi diapal, tapi kita bawa balik. Apa judulnya jadilah dan keliling-keliling ceramah amu pernikahan belum kalih judulnya, tapi judulnya menghadirkan surga dalam rumah tangga. Ini kedua mempelai, hadirkah surga dalam rumah tangga? Jadi surga itu dek pernah hadir, abdi kita hadirkan dalam rumah tangga. Nah, amu kedua mempelai ini tanyalah, lah hadir belum surga? Pasti hadir. Hanya pengantin lama, lah bercucung, beranak, benantu, masih hadir surga dalam rumah tangga. Inilah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah. Ini anjam minaknya nih, ada nining-niningnya di bariskah, masya Allah. Endong bapangnya ada di sandingkah. Ini suatu kebanggaan yang besar luar biasa. Banyak je menikah di sandingkah, dia lagi endong bapangnya, apalagi niningnya. Tapi ini masih lengkap, budaya yang bagus yang harus dilestarikan. Andingkah ini? Bapang luar biasa. Inilah salah satunya, lah hadir surga dalam rumah tangga kedua mempelai, enggak yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mak mana maka hadir surga di dalam rumah tangga? Dua konsepnya. Pertama, bugalnya enggak jadi matahari. Kedua, petinginya enggak jadi bulan. Ngapa bugal enggak jadi matahari? Penerang, ada cahaya, tapi tugas matahari ngehengkah. Tapi yang dari kehengkah banyak, ama baju basah kehengkah di bugal. Yang terutama yang harus dikehengkah apabila ada air mata dalam rumah tangga. Tugas bugal ngehengkahnya. Anak nangis, bapangnya, mama ngupuknya. Terutama air mata bininya. Kapan mengalir air mata dalam rumah tangga, bugal tukang hengkahnya. Sedangkan betina jadi rembulan. Rembulan itu bercahaya, tapi didengangatkah sejuk luar biasa. Ibu-ibu di sini jadi rembulan. Amin ya rabbal alamin. Maka ajungnya Nabi nikah. Jaminan orang yang menikah itu luar biasa. Tapi kedua mempelai, kata Nabi, siapa yang nikah bahagia pasti. Pasti bahagia siapa nikah. Lah pasti bahagia.
Amdek percaya lah ibu-ibu nih. Yang lah nikah nih ibu-ibu, bahagia di kamu? Bahagia, ngapa nikah? Nabi ngomong kayak pasti bahagia. Amdek percaya lah bapak-bapak nih. Bahagia belum bapak-bapak? Belum, nikah lagi, kok bahagia? Oh, ibu-ibu lo bahagia, bapak-bapak ini belum kina. Masya Allah. Jadi bahagia hadir surga dalam rumah tangga itu bukan karena jabatan tinggi, bukan. Bukan karena kebun libal, kata Jung, bukan. Bukan karena harta banyak, bukan. Tapi kata Nabi, man tazawwaja, man siapa? Apa bahasa gitu nih? Siapa saja yang lah nikah, Islam khususnya. Faqad istakmala nisfal iman, kamila imanahu, sempurna setengah dari imannya. Jadi imannya lah sempurna setengah. Falyattaqillaha nisbal baki, kata Nabi. Setengahnya cakal dengan cara bertakwa, salat, puasa dan lain-lain sebagainya. Jadi bagi jemaah yang lah nikah, Allah jamin sempurna setengah dari apa namanya iman. Luar biasa. Maka yang belum nikah nih bujang gadis, balik ini ngatur lah kalian dong. Pokoknya pagi ngangkau dong. Maman cari. Ngapa sempurna setengah dari imannya itu nih? Masya Allah, insya Allah. Kedua mempelai ini kita ceramahi kedua mempelai yang hadir. Hanya dia pendengar saja. Yang sesungguhnya yang tidak diceramahi itu siapa? Pengantin lama. Betul lah berdiri. Nak ceramahi. Ngapakah yang hati itu? Kata lagu itu apa? Percuma air kau siramkan pada pohon yang telah mati. Coba bu, percuma. Lu apal gak lu ibu-ibu sini? Penyanyi semua orang Batu nih, Masya Allah. Ustadz nih hobi pula nyanyi. Hobi aku nyanyi, terus terang saja. Di dekang apa penyanyi? Yang penting sesuai lagunya. Mak mana sesuai? Amu umur lah 60 tahun. Au lagunya bila Israel datang memanggil. Lah 60 tahun. Ini di lah 60 tahun ngambil mek pucuk panggung ngengutak ngatka dikeboy tapi gawi lah 60 tahun teguh cucungnya di bawah. Oh neng kau mati neng hati cucungnya. Masya Allah. Dek kan apa nyanyi, yang penting sesuai lagunya. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi matahi bugalnya. Ini pemimpin perlu saya sampaikan, ada yang paling penting saat akad nikah. Ini siapa yang bugal ini namanya? Andes, yang betina Liti. Nih Adinda Andes, ingat baik-baik. Saat kata bugal tuh ku terima nikahnya dengan mas kawin Pulan binti Pulan dengan mas kawin tersebut, sah kata saksi. Ada malaikat naik ke pucuk langit, laporan dengan Allah. Ya Rob, bujang Cemegudong Batu bernama Andes telah menikah dengan perempuan yang perempuan itu dan telah disah kali saksinya. Tapi kata Allah, wahai malaikat, mulai hari yang disahkan oleh saksi, pindahkan catatan hak kewajibannya dari pundak ibu dan bapaknya perempuan itu pindah ke pundak suaminya. Jadi betina yang lah nikah itu jadi hak milik lakinya 100%, bukan milik endung bapangnya lagi. Mangke bugal yang lah nikah, betina yang lah nikah itu milik suaminya 100%, bukan milik endung bapangnya. Tapi bugal yang lah nikah masih tetap milik endung bapangnya. Insyaallah. Luar biasa ini. Mangke apabila ada dosa dalam rumah tangga, yang nanggung dosa-dosanya lakinya. Nih bukan mudah jadi suami itu berat. Ini apa Dinda Andes ini? Kamu membangun rumah tangga, kamu empai bangun, empai naik setangga, amu 10 tangga banyak yang tak kamu lalui. Amdi dikukuh tangga itu rubuh. Hati-hati, bukan mudah berumah tangga itu kalau didasari dengan iman dan takwa. Tapi berumah tangga yang didasari dengan iman dan takwa, hadir surga dalam rumah tangga, insya. Mak jadi matahi, nak gagal bugal tuh. Jangan terbalikannya. Bugang jadi rembulan, betina jadi matahi. Betina jadi matahi. Akhirnya dalam rumah tangga tak pun mendel-mendel, awak kerboy. Mbegak-mbegak nggak laki. Ada di Gunung Batu mbak itu. Oh dek, biar lembut galem di sini. Insya. Yang ada tuh jemaah kami ngaji. Waduh, jongnya jemaah kami ngaji. Masya Allah. Nih, jangan terbalik. Bukan jadi matahari, bukan betina jadi rembulan. Amat terbalik suka hidup ini. Betina jadi matahari, gagah menau dalam rumah tangga.
bukan jadi rembulan, melehoi akhirnya, melehoi lemah gemulai. Hati-hati di sini. Maaf ini zaman Mbak Inahi tidak dilegal ke LGBT apa melehoi itu bahasanya. Bugalo ini tuh nangine bahasa kita. Maaf ini bencong lah bahasa kitanya. Nggak dilegal itu penyakit Bapak Ibu. Kalau kamu ada anak yang baik itu obati segera. Penyakit itu mati ini saja suka ngurusinya yang namanya nangine tadi banci tadi. Ngapa? Ante banci ini mati. Nak mandikannya bingung cuma. Untuk diajung ustaz. Temenong ustaznya terjegu-jegu ngapa? Nak dimandi kali bugal. Awak betina tini. Nak dimandi kali betina. Hanya bugal tini. Siapalah kena mandikan tini ya Allah. Kata ustaz bingung. Dek lama datang kancing-kancingnya bincong tadi. Bingungnya Pak Ustaz katanya. Oi bingungnya kata Pak Ustaz. Biar kita aja yang mandiin. Oi jelok kata Ustaz ini ya pas mandikannya tini. Kancingnya seprofesi katanya. Mandikanlah kata Ustaz. Apa berombongan bincong tadi ke mandi ke bincong tadi. Ambek kanyayek segayong percek ini. Basah. Nah karusaknya jenazah mbak itu. Masya Allah. Hati-hati penyakit ini. Belum sampai di situ. Nyembayangkan lagi suka ini ambicong tadi hati-hati lemak mulai tadi takbir ustaz jadi imam Allahu Akbar terjegu dek takbir lagi bingung di mana di doa nih bingung ampugal kata ustaz tidak Allah hampirlahu ambetina Allah hampirlah ambincong taklah doa nih ya Allah kata ustaz nih kebingungan ustaz nih lami ge kata ustaz ngarang di WE doanya katanya ambuga lompir lahu kata yang betina lompir lah ambanci Allahumma firlahai warhamhai kata nah ngecol tak ustaz ngarang doanya nah maka hati-hati ini ada surga dalam rumah tangga bukan jadi matahi betina jadi rembulan jangan terbalik bukan jadi rembulan betina jadi matahi rusak rumah tangga kita ini jangan kamu misalnya hadir di sini jemur batu nih buka-buka jangan galak kita dipimpin oleh betina yang kita pimpin. Maka dalam usul fikih dikatakan babul amri, bab perintah. Apa itu perintah? Perintah itu dari atas ke bawah. Ndong bapak ngajung anak, laki ngajung bini, bos ngajung anak buahan. Ini namanya perintah. Kapan dari bawah ke atas berubah perintah itu haram hukumnya. Sabut itu amu betina ngajung lakinya haram dalam usul fikih itu. Ustaz mak mana kata kerbai basuh piring aku buat kopi aku ngepel rumah aku mak mana aku nak ngajong laki bukan ngajong namanya iltimas. Nah dalam usul itu iltimas. Apa arti iltimas? Minta tolong boleh kamu. Bapang saya tolong udah banyak menagawi anakku boleh. Yang ngajong kan beda minta tolong. Ngajong tolong kuda ambil kat ini. Hanya mengajong betini kamu. Masuk piring kamu tahu gawin jegur di sana. Nah ini ngajong tini. Didekena dalam Islam ini. Maka jangan menang yang buka-buka kamu sudah ada kita yang hadir di sini pemimpin kita di sini. Pemimpin jangan menang takut enggak bini. Hati-hati ini aku ada kanca. Betandangku mampai duduk. Oi bininya ya dikit berjit cugu. Woi ngapa? Jangan ngajak balik kamu. Takut benar aja ku masya Allah. Hati-hati ini nih. Bahaya ini. Adik dah ada pula ini bang. Ustaz tambahku alhamdulillah. Lo pernah ketakut nggak bini? Ngapa jiku? Laku tamtum kah tadi? Oi bukan mbak itu. Dia takut nggak bini. Salah pula mbak itu. KDRT namanya. Dilaporkan apa coba masuk penjara itu ya. Dalam artian saling sayang menyayangi. Hadir surga dalam rumah tangga. Mangke betina nak jadi rembulan. Itu penenang jiwa. Kata lagu itu tapi dalam Al-Quran Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama imama imama. Sabut itu bini yang penyejuk mata, penenang jiwa. Masya Allah. Lum diagam kata kiai kami itulah tertawa. Lum ditimang lah ngelenjet. Lum diajung lah baliknya. Mak pula berbini mbak itu. Mak dia. Masya Allah. Luar biasa ini. Maka diajung nikah. Nah tujuan menikah itu diantaranya maka hadir surga dalam rumah tangga dibacukah oleh korek kita tadi ya. Yang mempelai laki-laki tadi. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Nah
Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah tuh diciptakanlah bugal nggak betina. Ngapa dia jong nikah? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ngapa sangka nak nikah? Pertama, mangka di pada balik. Ini pertama nih. Kata ke Adinda Handes ni tak apa katanya. Woi Ustaz, aku waktu masih bujang ada pada balik. Lain pada balik amulah bebini enggak masih bujang. Lain. Misalkan Adinda ada sedak adanya kita apa batin-batin yang hadir di sini. Yang lah empai nikah, sebelum nikah masih bujang berangkat pagian balik malam. Dek ngapa? Ambainya hidup tahu lagi. Ngapa ada semua yang nunggu di rumah kita. Dia tahu saja. Ini namanya ada pada balik. Ini di udah nikah bertentangan. Kata Allah saat nikah ada pada baliknya, ada pada ngadu, ada pada curhat. Tapi udah nikah tambah dek mak balik. Ya Allah, buhuma gedung asa tinggal di gubuk riwat yang rusak. Tidur di kasur empuk, asa tidur di pucuk batu yang khas. Makan gulai daging, gulai ayam, padi empai, dia jadi daging justru jadi penyakit. Ngapa? Di mak rupuan. Bertentangan dengan ayat ini, terutama betina-betina ini. Sekali lagi, jadilah rembulan, maka laki kamu lemak balik. Udah nikah di lemak balik, mama mana bininya kata pantun jema kita. Ini banyak rejung pantun, sambutan dari pantun. Nak berpantun puluh gitu, karena pada jema kita. Jelas apa dia? Mak mana padi ndak banyak, sahut ngumur di tebing. Mbak mana laki ndak tuna, bebini ceripit, mana bau jeheng. Mak mana itu? Bebinin ceripit embau jeheng pula. Masya Allah. Jadi nih ibu-ibu kamu jadi rembulan didekan ceripit. Insya. Ini ingat baik-baik nih konsep nih. Mangke laki lemak balik, jangan bau jeheng berdandan. Ini dide atau kondangan habis beda, habis alat-alat kecantikan. Giliran di rumah becika. Masya Allah. Terbalik. Padahal Islam itu mengajarkan dandannya perempuan yang paling bagus untuk suaminya. Nih, kadek buka kadek laki kamu berdandan. Ini dek atau kondangan habis nah dipakai alat-alatan. Ini alat tinta apa namanya? Ibu make up. Apalagi alat mainai skin care. Jelas dek. Yang abang-abang tuh apa namanya? Blow on. Apa namanya? Blow on ya. Masya Allah. Pernah sampai ke blow on, bukan blow on, apa? Blast on. Masya Allah dipakai kali ada ini. Jadi berdandanlah betina-betina itu kan dek siapa? Kandek laki kamu, insya. Nah Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadir surga di dalam rumah tangga. Tujuan menikah pertama kali, mangke kamu lemak balik. Asika balik di sini ke kamu, tambah lemak balik apa dia udah menikah. Jangan lo sambutan tadi belum sakinah yang dapat, sakitnya saja. Masya Allah, luar biasa ini. Bukan sakitnya, tapi sakinah, tentram hati kita setelah menikah. Tanyakah dengan hati masing-masing. Tapi kata Allah, qurrata a'yun, penyejuk mata, penenang jiwa. Jadi ciri-ciri perempuan yang tambah soleha dalam rumah tangga itu apabila dipandang oleh suaminya, semakin hari semakin menyejukkan mata, menenangkan jiwa. Ini balik ini praktek bapak-bapak. Kinai bini kamu, semakin tua semakin menyejukkan mata, menenangkan jiwa. Kamulah menghadirkan surga dalam rumah tangga kamu. Kedua mempelai ini belum dapat ukuran. Tanyalah, dia percaya sejuk dia. Woi sejuk benar katanya. Masya Allah, aku ada kanca, empai nikah, berboncengan. Aduh benar motor ni. Apa lambat benar je kau? Biasa pengantin baru. Setahun kemudian kau, kenapa itu woi? Ngebut benar ditanya. Jawab ni lelaki, tapi kata lah jadi hak milik. Oh, apa itu? Lah jadi hak milik. Masya Allah. Ni hati-hati ni. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adi pada balik bapak-bapak. Bini kamu lah menjadi penyejuk mata, penang jiwa, berarti hadis surga dalam rumah tangga kita. Balik ni keleng, ayo sama-sama kita praktekkan. Terutama bapak-bapak ni, kinai bini masing-masing. Oi lah bercucung, benantu, masih tambah cantik kamu ni. Berarti qurrata a'yun. Oi dik ada yang melapor, Ustaz laku kinai katanya. Selama berkeluarga 60 tahun ni, mama tambah cantik, tambah nyembulu kinai. Ndo antania rumah tangga macam itu. Masya Allah. Nih hati-hati nih rumah tangga nih. Ini kedua mempelai nih ya. Ada pada balik kamu udah menikah nih. Yang lah lama, ayo sama-sama merenung gitu. Yang bugal kamu pemimpin dalam rumah tangga. Kecuali dikit dosa gala kita nanggungkannya. Mangke minimal lepas kewajiban kita dari pertanyaan malaikat. Ndong sianu sembahyang. Woi, tutup jilbab.
aurat tutup pakai jilbab, mulut dijaga jangan muka aib lain. Sampaikah amdi dinda urusan dia minimal ketika kita ditanya malaikat kena terlepas, dibuka catatan malaikat masuk ke surga kita bugangi. Nuntut betinanya. Malaikat kata betinanya, kata istrinya, aku dek sembahyang karena lakiku, aku dek nutup aurat karena lakiku. Pantau lakinya dikeluarkan dari surga, diadili lakinya. Ngok niang bini kabaten ngok dia. Katanya dek sembahyang, dek nutup aurat, buka aib lain. Kabar dek ngajarinya, lau dia malaikat. Buka catatannya kata malaikat, dikina. Ngok niang kata malaikat. Lah ditegurnya dengan ini. Lah diajongnya sembahyang, dasar dengan ini yang dindak katanya. Dem masuk lagi ke surga. Bini masuk ke dalam neraka. Ngapa? Lepas kewajiban kita. Hanya melum yang ditegur, hati-hati. Nak banak cong becucung berandai kita masuk ke dalam neraka gale. Ngapa? Belum saling ingatkah? Maka yuk sama-sama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan surga di dalam rumah tangga kita. Mangke tentram hidup ini, Masya Allah. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata pantun kita tak apa? Nda ubila di panduan batang besi lelah berimbingan, bebini nenang karupuan, masuk surga kasebimbingan. Ya Allah, galak di sebimbingan. Ya Allah, amu bebini nenang karupuan, masuk surga kasebimbingan. Sanggup apa tidak? Nih bapak-bapak nih yang hadir nih, balik nih ke yang bau bini sebimbingan. Dia tak singkoh kita. Amjem kita ni galak singkoh melatu. Dia tak lagi sebimbingan. Cukailah kuda adik kengapui. Kata Ustaz, semakin hari tak semakin mesra, semakin hari semakin kurota ayun, penyejuk mata, penenang jiwa. Ajak sebimbingan bini kita. Woi Ustaz lah kecukai, kata bapak-bapaknya. Maman capai kannya. Maluan ni kena anak cucung weh. Mak mandak sebimbingan di surga, di dunia lagi dek bahani. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirnya surga di dalam rumah tangga sekali lagi bukan karena wajah yang cantik, bukan karena wajah yang ganteng. Saat menikah karena cantik, karena ganteng, siap-siap 30 tahun yang akan datang cerai kamu. Ngapu dek cantik lagi, dek ganteng lagi. Siapa yang nikah karena jabatan, siap-siap saat jabatan lengser pisah. Saat menikah karena harta, siap-siap saat bangkrut pisah. Mangke siapa nikah karena Allah, bertemu sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Jam Gunung Batu yang berbahagia, menghadirkan surga di dalam rumah tangga. Maka kami jauh-jauh nggak dikasoi ke sini nih. Maka yang disampaikan pacak dibawa balik. Judulnya jadilah tapi tadi surga, menghadirkan surga dalam rumah tangga ini. Ditelepon aku jadi kasoi, dia tahu jiku kanda Pirli kami ini ada jam ngajar hari Kamis kurang lega kanda Ustadz ini apa namanya April ini nelpon dek dah izin kuda tapi kamu Ustadz pula nelpon berangkat jiku berangkat sampai ke kasoi. Alhamdulillah ini pertengahan ini sebelum kita kesimpulan kalian nak kenal aku dah diri. Maka kamu dek pageran lah 2 kali aku masuk Gunung Batu nih. Pertama di masjid acara Isra dan Mi'raj. Ngapa sangat nak dikenal kamu kedek pageran? Sabtu tahu-tahu singgah rumah kamu gumbak panjang kan ni garong tu ni. Hanya boleh dikenal kadidu namaku Gusnat. Tadi lah dikata Gusnat. Asalku di mana? Kasoi Wai Kanan. Kalau kamu ke Kasoi ke Wai Kanan kele tanyakah kecamatan Kasoi. Kele tanyakah lagi Jaya Tinggi Pasar. Sampai ke pasar tu ada rumah hijang 2 tingkat. Sampingnya ada garasi Pajero. Belakangnya ada kolam renang. Nah itulah rumah tetanggaku. Rumah tetangga dia sombong. Rumah kami pondok pesantren Raudatul Muta'allimin Kasoi Wai Kanan. Kalau ada yang nggak nyusul kana, dia bilang lagi anak cucung. Kalau saja tetangga, nama pondoknya pesantren Raudatul Muta'allimin Kasoi Wai Kanan. Dimulai dari jenjang TK, PAUD sampai ke MI, MTS, Alia sampai ke kejuruan SMK. Cuman perguruan tinggi yang belum di situ. Nah jadi kalau kamu nak masuk anak di situ bergabung nggak kami. Nah yang dari Tanjung Begelong tadi pula dikenal kakak kepala tadi, ibu kepala kampung. Kita lah buka pula cabang pondok di Tanggamus Kayu Seribu Dusun Tengah. Insya Allah aku akan nunggu di sana. Jadi ini namaku Gusnat sekali lagi ya.
Status mak mana? Status alhamdulillah ama anak asuh banyak laratusan. Ama anak nian pai suhang bugal anaknya, bugal. Nah bini apa? Empai suhang pula bini ya. Masya Allah. Jema wai kanan tulah. Sukunya suku apa? Suku Semende. Semegi enggak cuma gunung baktu nih ya. Semegi apanya? Semegi ceripitnya. Masya Allah. Nah jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita teruskan ngaji dikit lagi menghadirkan surga dalam rumah tangga. Itu tadi penjelasan perkenalan sedikit. Di sini ada ya wali santri kita Bapang Deri, Gandong Deri, Pai Suhang tulah santri Gumurung Batu ini masuk ke pesantren kita. Mudah-mudahan tahun depan pacak lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah setelah tadi tersurga dalam rumah tangga Bapak Ibu, binilah menjadi penyejuk mata, penenang jiwa. Laki-lakinya salah jadi pemimpin dalam rumah tangga. Ini tidak terlepas di sambutan tadi dikatakan atas berkat jasa ndung bapang nggak mertua, nggak nining-niningan. Dia tahu ditinggal kat itu. Maka apa dikatakan tadi? Walaupun betina yang lah nikah milik suaminya, bukan berarti kamu tidak jahat dengan ndung bapang kamu. Tapi tugas ndung bapangnya, bukan ikut campur dalam rumah tangganya, tapi ngarah ke anak-anak kalau ditersesat jalan. Mertua mbak itu pula tidak jadi contoh dalam rumah tangga. Kapan jema dulu luar biasa. Ini yang lah tua-tua ini neneng-neneng pendamping ini. Oh yang jema tua dulu, kapan mertua disegani. Masya Allah, guham duduk mertua zaman dulu. Jelas beri kapan ada anak nantu di puasa, dek kebani keluar kamar. Kapan ada anak nantu dek sembahyang Jumat, dek bani bertemu, gak entul. Ngapa? Disegani entul. Disegani jema tua kita. Contoh yang baik jema dulu tuh. Amu mbak inahi ratapan kancu. Oh yang menantu zaman dulu dek bani duduk separaan gak mertua. Jelas beri Amu mbak inahi sekundang gak mertua. Ngapa itu? CS bro, taruh CS gak mertua dek dia. Ada singko sundi. Ngapa? Makanya mertua jema tua ndak jadi contoh yang baik bagi anak-anak. Maka anak-anak kita sukses menghadirkan surga dalam rumah tangga. Dulu luar biasa dek pani. Ndak ngadap nak mertua saja. Duduk salaman. Mbak ini beliaunya pantauan. Ndak jelas menahu bahasa itu. Salah dikit maka kata kami apa? Ubat badan makanan. Penyakit badan makanan. Obat rohani omongan, penyakit rohani omongan pula. Ini jadi penyakit rohani ini omongan, obatnya omongan pula. Jadi ini kapan ada jema gering, omongi nasihati dengan yang baik. Apa ada jema sehat, omongilah dengan kata-kata yang menyakitkan gering hati ini. Tapi obat badan makanan, penyakit badan makanan pula. Maka jema tua, mertua ndak jadi contoh tauladan baik bagi anak-anaknya. Insya Allah nih. Dulu di zaman Umar bin Khattab ada yang mengadu nggak Umar, ngadu batin, ngadap Umar, ngapa kata Umar? Aku nak ngadu Umar katanya. Ngapa kata Umar? Ngapa dia anak-anakku ni durhaka gal nggak aku Umar? Melawan gal nggak aku kata apa namanya kata jemutu ngadu Umar? Kata Umar, kalau kapan nak nyalah ke anak-anak kabah kata Umar. Ngapa Umar? Lah kapan juga hak anak kabah belum? Tapi dia haknya Umar. Anakku itu banyak kata Umar bin Khattab. Salah satunya hak anak kabah tadi apa? Dicakalkah dia itu endongnya yang ilo. Nah jadi ini cakakan dong yang ilo kata Umar. Am kabah anak kabah ndak ilo kali. Masya Allah berpikirlah laki-laki yang datang tengok nih ya katanya. Endongnya yang didilo ini pantas anak kedurhaka galau. Masya Allah. Mangke bapak ibu apa ku katakan? Terutama buat ibu-ibu yang hadir di sini. Kamu nak nginai anak itu baik atau tidak? Kina indungnya. Masya Allah. Ngapa 100% watak ibu dan bapak yang nular dengan anak tuh watak endungnya. Betul bu? Ibu betul apa tidak bu? Rusak endungnya, rusak anaknya. Ilo endungnya, ilo anaknya. Mangke pepatah ngatika kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah sepanjang jalan. Jalan ada putusnya. Terus kamu ke sini. Kapan ke kanan sampai ke Lampung, ke kiri sampai ke Galang Tinggi. Ada putusnya yang kasih bapak. Hanya kasih dong deh putusnya. Masya Allah. Luar biasa. Betul bu? Kasih ibu sepanjang kasih ayah sepanjang jalan. Kasih ibu sepanjang masa. Kasih ayah sepanjang jalan. Kasih anak sekilan.
pandak menang kasih anak. Ngapa sekilan mudah jadilah anak nih. Masya Allah. Inilah mana anak empai sekali beli kain kan endongnya lah ngambok ngadeng bahadeng endong ini yang kanya aku belikannya kain setahun dek berganti empai sekali. Mangke kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah sepanjang jalan. Hebat ibu-ibu nih, cap jempol katanya. Walaupun ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bugal itu lebih gagah daripada laki-laki, tapi pengamalannya betina yang lebih gagah. Yang nyapu betina, yang basuh piring betina, yang ngepel betina. Masya Allah, dari pagian ke petang sanggup begawi. Maka tidak salah pepatah itu ngatika, kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah sepanjang jalan. Ingat nama ibu-ibu nih dengan anaknya. Bu, ibu, ingat dia dengan anak. Apa ku kata gereng parah endongnya banak kupi lah suka cugo bekecak ke tiang apa namanya ranjang tadi cugo ngapa anaknya nangis. Masya Allah, bapaknya cugo di deh. Oh lo ada saja bapaknya ngeho luar biasa nih. Tapi yang ibunya yang cugo saking hebatnya ibu-ibu nih, kapan datang pengajian tinggal menang anaknya ada roti siko masuk ke tas di anak jadi deh, ada buah siko masuk ke kertas di anak tinggal menang anak. Amba bapak-bapaknya di ada roti siko ngap habis di dekat terupuk ngana. Masya Allah, maka hati-hati kamu jadi dong nih harus contoh yang baik ini. Ngapa bugang nih mudah berpaling. Am kata syair itu apa? Walaupun dirimu cantik jelita, Israel datang tiada berguna. Debi gunung suami menangis sebelah mata sambil mencari siapa gantinya. Masya Allah. Maka ndak ilang urus anak kamu. Kamu mati belum dikubur sampai di bentang ketika cuma nangis bugangnya. Ndo sapulah deh gantinya ini. Masya Allah. Belum dikubur kamu, hati-hati kamu. Jadi ibu-ibu yang baik kan di anak-anak. Maka baik endongnya, baik anaknya. Rusak endongnya, rusak anaknya. Luar biasa. Cerminan terbaik. Maka dia salah pilih kamu tadi. Korek kalau dulu ada ya. Korek dan korea ya. Di dengan ngaji lagu. Oh, ngangin. Jam dia jom baca hak sampai anak. Dia ngaji lagu nih. Luar biasa ini. Perlu diujuk ini kedua mempelai ini. Luar biasa nurut tapi kata jemu. Antakan nikah hajong jemu nurut dulu namanya baru. Baca syahadat kan jemu. Asyhadu an la. Lu sebelum nikah cuma baca syahadat. Hanya ada pula pengantin yang ngotot itu. Baca syahadat kata penghulunya. Tapi syahadat lo jempe ke masuk Islam. Deh, woi baca kuda kata penghulunya. Ambek nyemik apal igaku kata syahadat tuh baca. Mulailah dia. Allahu akbar, asyhadu an la. Nah, kata lu. Woi kata penghulunya, bukan syahadat itu, tapi namanya. Itu namanya pengantin kumat katanya. Masya Allah. Nih, luar biasa nih ngaji lagu dua-duanya. Nah, makin nih kah menitih rumah tangga kamu lo naik sampai setangga ini ibu-ibu lah bercucung benantu lah naik tinggi lah masuk ke dalam rumah sampai ketemu segalanya. Mangke Islam itu mengajarkan bertahap dalam rumah tangga itu jangan mudah ngambil keputusan. Contohnya apa? Ditalak. Talak itu Allah njuk 3 1, 2, 3 talak tuh di tangan bugal bukan di tangan betina. Ngapa sangka Allah njuk di tangan bugal? Karena bugal ini gampang jatuh ke talak. Talak itu dinjok nggak betina. Ya Allah ngesian lah nak bugal banyak naik nganggur bugal ini. Ngapa ribut dikit lah minta cerai. Yo capak saja aku. Talak di tangan betina. Oh belit-belit talak tadi. Pacak bejuguan bugal di beranda nang lamun. Nah pelacakannya bininya. Berhubung talak di tangan bugal, Allah tuh Masya Allah sangat adil. Allah tuh menunjukkan talak di tangan bugal bukan ditalak di tangan betina. Nah talak ini Bapak Ibu sekalian Allah menunjuk 3 1, 2, 3. Maksudnya apa? Kalau ditemukan cekcok dalam rumah tangga yang tidak tahu diselesaikan jatuh ke talak siko kudai. Ngapa sangka jangan 2 sangka 3 kalau berubah. Karena talak itu biasanya dibisikkan oleh